Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Safina. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian kejadian sesuai dengan urutan waktu, di mana cerita itu berkembang mulai dari tahapan pengenalan, di mana suatu kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir dari cerita. Teks cerita fantasi itu juga sebagai bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Nah, ciri-ciri cerita fantasi apa saja sih? Ya, ada tema yang pertama. Tema itu sebuah inti dari sebuah cerita fantasi. Tema itu dibangun di dalam cerita fantasi yang isinya supranatural dan gaib yang tidak ditemukan di dunia nyata. Kemudian yang kedua, memiliki ide cerita khas dalam kisahnya yang sesuai dengan daya hayalan penulisnya. Yang ketiga, menggunakan lintas ruang dan waktu sebagai latar di dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh atau pemerannya. Yang keempat, pemeran atau tokohnya memiliki keunikan. Nah, biasanya diberi watak atau ciri yang tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, cerita fantasi memiliki sifat yang fiktif. Biasanya objeknya nyata di dalam kehidupan, namun diberi unsur fantasi. Yang keenam, penggunaan bahasa. Di dalam cerita fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang sangat kuat, variatif, ekspresif, serta memuat ragam percakapan yang bersifat tidak formal. Nah, tahukah kamu jenis-jenis cerita fantasi? Ya, jenis-jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata. Contohnya, fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total contohnya adalah Nataga, The Little Dragon. Contoh fantasi irisan yaitu Anak Rembulan. Kemudian, cerita fantasi berdasarkan latar cerita yang sezaman dan latar lintas waktu seperti contoh yang ada di gambar. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu merupakan sebuah pengenalan, baik tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang kedua adalah komplikasi, yaitu munculnya suatu masalah. Struktur yang ketiga adalah resolusi, yaitu penyelesaian dalam suatu cerita. Nah, cerita fantasi ini memiliki unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku, sedangkan penokohan adalah perwatakan atau sebuah karakter. Yang ketiga, latar. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya. Sudut pandang terbagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang kelima adalah amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi? Ya, yang pertama, baca dan pahami isi cerita fantasi yang akan diidentifikasi, yaitu berkaitan dengan orientasi. Yang kedua, kenali latar, tokoh, dan konflik
yang terdapat di dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan komplikasi. Yang ketiga, cari penyebab masalah yang terjadi dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan komplikasi. Yang keempat, temukan lompatan waktu dan penggunaan sebab akibat yang unik dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan resolusi. Ada 5 cara ketika kita menelaah unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama, baca dan pahami cerita. Yang kedua, kenali pelaku dan karakternya. 3, ingat lokasi kejadian. 4, kenali posisi pengarang. 5, kenali apa yang kamu rasakan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.